Baik, shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saya bisa buat video ini buat saudara, dan saya berharap video ini bermanfaat bagi kita semua. Video ini saya buat karena ada orang percaya yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp maupun lewat acara live saya. Ya, tadi malam saya bikin live bersama istri dalam acara kami Good News from Heaven, dan dalam acara itu ada nama Pak Fons L ya. Pak Fons L bertanya seputaran kasus yang dialami oleh saudara John Kay ya, dan kemudian lewat WhatsApp ada seorang bapak, dia bertanya demikian, begini Pak, hari ini saya lihat di berita online dan TV bahwa John Kay ditangkap lagi karena kasus pembunuhan. Mungkin Pak Pendeta bisa kasih nasihat atau pemahaman tentang persoalan ini Pak. Soalnya di YouTube Pak Gilbert, beliau mengaku sudah tobat dan seterusnya. Baik, saudara-saudara, saya juga sebelum dua pertanyaan ini datang kepada saya sudah lihat di berita online juga, dan secara jujur saya kaget. Ya, kurang lebih kayak Pak Fons dan saudara yang bertanya lewat WhatsApp ini, bahwa kan kami sudah bahagia, bersuka cita waktu saudara John Kay masih di penjara. Sudah ada video bahwa John Kay bertobat. Di situ kami senang sekali. Lalu video dengan Pendeta Gilbert, lalu beberapa banyak video lah. Bahkan waktu John Kay bebas itu dijemput, lalu salah satu televisi swasta atau beberapa televisi swasta datang dan mengambil video, mengambil momen itu. Lalu saudara John Kay bersama istri, anak, keluarga, teman-teman waktu itu, saudara John Kay juga sudah berjanji bahwa dia akan bertobat, dan itu luar biasa. Nah, memang mungkin yang menjadi inti pertanyaan dari saudara Fons dan juga saudara yang WhatsApp kepada saya ini, dan juga mungkin kebanyakan kita orang Kristen yang sudah senang, bersuka cita. Aduh, kok tiba-tiba berita ini ya, kita seperti bagaimana ya, kita jadi malu sama-sama begitu, karena bagaimanapun John Kay agama Kristen. Kita malu juga gitu. Kenapa? Saya menyesal sekali. John Kay yang bikin, kita yang menyesal. Maksudnya, padahal figur John Kay kalau dia bertobat, dia bersaksi, ini tentu luar biasa. Nah, apakah pertobatan saudara John Kay ini benar atau tidak? Tentu tidak ada manusia yang bisa tahu, saudara-saudara. Maksudnya kedalaman hati orang, isi hati orang tidak ada yang tahu. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, memang kalau orang bertobat tidak sungguh-sungguh, maka yang terjadi ialah bahwa kelihatan dari buah kehidupannya, bahwa mungkin di mulut mengaku bertobat, tapi kalau di hidupnya tetap jahat. Nah, bisa jadi walaupun kita tidak tahu ya, Tuhan Maha mengukur, tapi kita lihat dari data firman Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Dan kalau John Kay jatuh dalam kasus pembunuhan seperti ini lagi, ya tentu ini tanda tanya besar dengan pertobatan John Kay. Tapi hal yang kedua, saudara-saudara, makanya saya bilang kita tidak bisa buru-buru menghakimi John Kay. Tidak bisa. Karena begini, yang kedua, bahwa orang sudah bertobat, sudah terima Yesus pun dia masih manusia biasa. Dan masih bisa jatuh, masih bisa salah. Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Misalnya dalam beberapa data firman Allah ya, bahwa kalau orang tidak hati-hati dengan keputusannya, pengakuannya,
keseriusannya untuk bertobat, saya pikir setan ini kan dia tetap berusaha ya, mencari-cari kesempatan untuk menjatuhkan. Ya, saya contohkan beberapa data di dalam Alkitab ya. Ada orang yang dulu setan kuasai dia. Dan saya percaya semua orang yang melawan Tuhan, itu ada celah bagi setan. Sehingga setan masuk mendapatkan dia, menguasai dia, mengendalikan dia. Lalu kemudian banyak orang jatuh dalam dosa lagi. Contoh dalam Matius pasal 12 ya. Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45 itu di situ dijelaskan tentang bagaimana setannya keluar, tapi kemudian dia kembali lagi karena rumah yang ditinggalkan, maksudnya pribadi orang itu ternyata kosong dan itu berbahaya sekali. Ya, perhatikan di dalam Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi roh jahat jangan gagal fokus ya. Kadang-kadang kita suka bilang roh jahat ada di kuburan, di pohon-pohon. Bisa jadi itu cara setan untuk mengalihkan konsentrasi kita. Padahal yang setan cari itu manusia, saudara. Kelihatan dari ayat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka garis bawahi, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, jadi ini saudara, ini perhatikan ya. Kadang-kadang dalam pengalaman pelayanan kami jumpai memang ada orang-orang jenis ini. Karena ada dalam satu tekanan, ada dalam satu persoalan. Misalnya ketika saya sering berkhotbah di penjara ya. Bahkan saya sendiri pernah masuk tahanan. Jadi saya tahu bahwa kami itu bertobat sesaat karena ada di tahanan. Jadi kelihatan kami bertobat, baca Alkitab, berdoa, rajin ibadah. Itu waktu kami dalam tahanan. Nanti waktu kami sudah keluar, itu ternyata kosong. Ya, jadi ternyata sesungguhnya kami tidak sungguh-sungguh menerima Yesus. Hanya keadaan yang membuat kami harus baca Alkitab. Hanya keadaan yang membuat kami harus berdoa. Hanya keadaanlah yang membuat kami harus beribadah. Setelah bebas, saya 8 kali ditangkap, masuk tahanan, dan waktu masuk saya berdoa, nanti keluar saya tidak terima Yesus. Akhirnya kosong. Nah, waktu kosong seperti yang di Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45 inilah setan kembali masuk. Karena kalau ada Yesus dimeterai dengan Roh Kudus, setan susah masuk, susah. Nah, saya tidak tahu apakah saudara John Kay mengalami seperti ini. Ya, saya belum bisa pastikan karena masih ada poin lain yang saya mau soroti dari tanggapan saya terhadap atau jawaban saya terhadap pertanyaan beberapa orang Kristen seputaran kasus saudara John Kay ditangkap. Itu yang pertama ya. Jadi saudara ingat, Anda semua, ini kita belajar dari kasusnya saudara John Kay. Kita tidak menghakimi Pak John Kay, tidak perlu. Ini pelajaran yang kita terima, ya. Memang dari pertanyaan saudara saya ini, dia bilang takutnya orang di agama lain lihat lalu hina kita. Itu tuh katanya sudah bertobat, membunuh lagi kayak begitu. Namanya manusia di sekeliling kita ini kan suka cari-cari kesalahan orang Kristen. Nah, jadi penanya ini memang punya kekhawatiran itu, dan saya pikir ada benarnya juga. Tapi ya sudahlah, kita tidak usah urusan. Anjing menggonggong kafilah jalan terus ya. Yang pasti saudara John Kay juga sudah ditangani oleh polisi. Ya, itu cara Tuhan untuk mengatasi. Jadi orang mau ngomong apa, tidak usah pusing lah. Mari kita belajar Alkitab berkaitan dengan kasus seperti ini ya. Yang berikut, kekasih Allah, memang ada
peringatan dalam firman. Misalnya Tuhan bilang sama Petrus ya, Petrus, roh itu penurut tapi daging lemah. Nah, di sini kadang-kadang kita salah. Saya mempercayai bahwa peristiwa orang menerima Yesus itu cuma satu kali. Cuma satu kali. Tapi itu dia punya nama bertobat yang terjadi sekali seumur hidup. Tapi ada pertobatan jenis kedua, itu yang terjadi terus menerus seumur hidup. Jangankan saudara John Kay, saya pendeta pun bisa. Jangankan John Kay, kemarin ada pendeta justru sudah melayani Tuhan tapi melakukan dosa percabulan. Makanya saya bilang tadi, untuk menanggapi kasus John Kay ini, kita jangan tuduh-tuduh sembarang dulu atau menghakimi. Mari kita pelajari dan kita jujur melihat berbagai sisi. Dan yang paling penting adalah melihat firman Allah. Ingat saudara, roh penurut tapi daging lemah. Saya lihat ada faktor ini ya. Faktor ini nih, daging lemah. Raja Daud itu Alkitab berkata bahwa dia orang benar. Bahkan Tuhan akui bahwa Raja Daud itu orang benar. Tetapi ada satu persoalan yang Tuhan bilang, kecuali dalam perkara Uria, orang Het. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang kelima. Di sini ada isi hati Tuhan yang Tuhan katakan dan kita bisa pelajari bagian ini ya. Dikatakan demikian, 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali, nah ini dia, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Perkara Uria orang Het, masalah apa saudara? Rampas istri orang, Batsheba, lalu sampai hamil lagi. Sudah ambil istri orang, berzina sampai hamil. Karena ketahuan hamil, Raja Daud kemudian suruh Uria pulang. Kasih tahu Yoab, Yoab suruh Uria pulang. Lalu dia suruh bilang, pergi tidur dengan istrimu. Supaya kalau tidur kan, kalau hamil tidak curiga ya. Karena selisih harinya tidak begitu jauh. Lalu Uria tidak mau. Daud kasih mabuk Uria. Inilah dosa itu, beranak cucu dosa. Usaha bikin ini tidak mau, bikin bagaimana lagi, kasih mabuk orang. Lalu ternyata kasih mabuk dengan harapan Uria pulang tidur dengan Batsheba. Uria tidak pergi. Terakhir maka dia kirim surat kasih Yoab, atur posisi supaya Uria di barisan paling depan dan terbunuh mati. Betul, berhasil. Jadi saudara lihat di sini ya. Ambil istri orang, berzina sampai hamil karena takut, mulai rancang penipuan, kasih mabuk orang, lalu bunuh orang. Dosa melahirkan dosa. Dan saya tanya, yang melakukan dosa ini siapa? Orang benar. Jadi makanya saya bilang kita tidak bisa buru-buru. Bisa jadi John Kay-nya memang bertobat. Tapi karena namanya manusia masih punya konflik internal di dalam diri antara keinginan roh dan keinginan daging. Bahkan pendeta saja ada yang melakukan perselingkuhan. Saya tahu banyak. Pendeta masih mencabuli jemaat. Bahkan ada pendeta mutilasi orang, bunuh orang. Ada pendeta pakai pelacur, main pelacur. Lalu kemudian sudah bingung, mau takut ketahuan, bunuh pelacurnya. Ada. Nah, jadi maksud saya gini loh. Inilah manusia. Ya, makanya kita harus bergantung terus kepada Tuhan. Jangan biarkan kosong, lalu terima Yesus sungguh-sungguh. Dan ingat, 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini. Jangan sesak. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekalipun sudah bertobat sungguh-sungguh, tapi kalau masih bergaul salah, ini bisa bahaya. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kalau Anda mau bertobat sungguh-sungguh, dari pelajaran saudara John Kay ini, kita kaitkan dengan Daud. Tadi Daud punya dosa bukan dosa biasa loh. Itu pembunuhan, rencana pembunuhan. Dan
kasus John Kay ditangkap baru-baru ini kan katanya otak pembunuhan tersebut saudara John Kay. John Kay tidak turun lapangan, anak buahnya. Tapi kayak Daud juga, Daud tidak turun lapangan tapi rancangkan pembunuhan. Jadi begini saudara, kita serahkan John Kay ke dalam tangan Tuhan ya. Tentu kita masih berharap beliau merenung dan bertobat sungguh-sungguh. Ya, bertobat sungguh-sungguh dan ya Tuhan cukup adil dalam hal ini. Tuhan adil ya, dan polisi sudah tangkap John Kay padahal dia bebas kemarin juga masih bersyarat itu ya. Ya, saya tetap memilih mendoakan saudara John Kay biar Tuhan tolong dia ya. Dan supaya dia juga kuat. Pertama Tuhan ubah dia, yang kedua dia kuat terhadap teguran-teguran Tuhan. Karena tidak bisa tidak saudara, Raja Daud setelah melakukan ini anaknya meninggal. Ya, bersinah dengan Batseba. Anaknya meninggal, lalu mulai ada masalah rumah tangga. Apa yang kita tabur kita tuai. Ya. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat kata Alkitab. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Siapa menabur dalam daging menuai kebinasaan, siapa menabur dalam roh menuai yang namanya kekekalan. Maksud saya ialah mari kita berdoa buat saudara John Kay. Jadi kesimpulannya saya memang tidak bisa memastikan nih pertobatan beliau yang kemarin itu benar atau tidak. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, mau bilang tidak benar juga Raja Daud bisa jatuh. Ya toh. Lalu kalau Petrus pun sudah bertobat masih bisa munafik. Dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya memang Tuhan yang maha tahu. Tetapi tentu kita berdoa ya. Semoga ini tidak menjadi celah untuk kita patah semangat. Apalagi saudara yang sudah senang dengan John Kay bertobat lalu lihat kasus ini, Anda seperti loyo. Tapi ingat, perjalanan iman kita bukan lihat manusia. Kita lihat Tuhan Allah, lihat Yesus. Dan tugas kita yang mendoakan kasus ini supaya John Kay diselamatkan, tim kawan-kawannya diselamatkan. Dan solusinya ialah kalau mau bertobat, terus jangan biarkan diri kosong. Terima Yesus, rajin saat teduh, baca Alkitab, berdoa, jaga pergaulan. Bukan tidak boleh bergaul. Saya punya kawan-kawan juga masih banyak yang nakal. Tapi Anda tahu kalau saya pergi ke mereka, bukan mereka pengaruhi saya pengaruhi mereka. Karena saya mau jadi garam dan terang. Dulu waktu saya awal-awal bertobat, namanya saya dari lingkungan seperti itu. Jadi saya memang belum mampu. Kalau saya kembali, saya pasti nakal lagi gitu loh. Akhirnya saya keluar cari persekutuan doa, cari ibadah. Sudah agak kuat saya turun. Ternyata pergi lagi. Saya rasa ini bisa terpengaruh lagi. Saya tarik diri lagi, isi diri lagi. Setelah itu baru saya kembali lagi. Ya, jadi kiranya dua saudara yang bertanya kepada saya, kiranya tanggapan saya berkenan. Kita tidak usah menghakimi John Kay. Allah yang maha adil yang menghakimi John Kay. Dan sudah Allah Tuhan bernama pemerintah. Sesuai Roma 13 ayat 1 sampai 7. Pemerintah adalah hamba Allah. Biarlah polisi yang mengaturnya. Ya. Dan tentu kita juga diingatkan supaya dari pelajaran ini, jangan pernah balas jahat dengan jahat. Atau jangan biarkan hati kita terpengaruh oleh harta atau apa. Itu berbahaya ya. Kiranya renungan yang saya sampaikan ini berkenan kepada saudara-saudara. Silakan bagi video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan buat keluarga John Kay kalau nonton dan juga saudara omnya Nus Kay, saya Pendeta Mel Atok dari NTT. Saya mendoakan kiranya ada pelajaran di balik ini semua. Dan biar kita semua orang Kristen bersatu untuk mengasihi Tuhan ya. Shalom, Tuhan memberkati.